Sampurasun, rahayu bagja waluya, rahayu sagung dumadi, laju mulus tina kanan pamaksanan. Kawan-kawan, saya harapkan Anda semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan senantiasa berbahagia dimanapun berada dan bersama siapapun itu. Dan saya sangat senang sekali dalam kesempatan ini bisa kembali membuat tayangan seperti yang sebelumnya, walaupun dalam beberapa waktu ke belakang saya tidak sempat ya, bukan berhenti, karena memang ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Dan banyak yang masuk, apa ya, kalau di TikTok, kalau di Instagram kan DM gitu ya, ya menginbox lah ya, atau mengontak saya, "Kang kapan ngaguar deui?" cenah. Ya, sekarang kita bisa gitu ya, eee, mumpung ada waktu luang. Dan banyak juga dari teman-teman yang meminta tema bahasan, terutama tentang kebudayaan. Dan banyak juga yang menyarankan untuk menggunakan bahasa Sunda. Kenapa saya tidak menggunakan bahasa Sunda? Karena supaya yang lain juga yang di luar Jawa Barat, kawan-kawan yang lain, itu juga bisa mengerti begitu ya. Karena kalau pakai bahasa Sunda terus harus ditranslate lama gitu. Jadi saya pakai bahasa Indonesia saja. Yang terpenting isinya bisa dipahami begitu ya. Dan mohon maaf juga saya biasa sambil merokok, jadi kemungkinan videonya nanti di-cut-cut ya, takut kena apa ya, kena banned ya. Karena merokok itu enak, jadi gak bisa kalau sambil agak merokok gitu ya. Dalam tayangan ini saya ingin membahas mengenai sesuatu yang setiap makhluk, bukan manusia ya, setiap makhluk pasti mengalaminya. Atau katakanlah sebuah kepastian. Kalau dalam bahasa Sunda, masyarakat Jawa Barat menyebutnya papasten atau kepastian. Atau nampi papasten, menerima satu kepastian. Atau istilah umum yang biasa kita gunakan, yang disebutnya meninggal. Meninggal dunia, begitu ya. Makhluk mana yang tidak mengalami peristiwa meninggal atau berpulang? Semua makhluk pasti mengalaminya. Mau itu tumbuhan, mau itu hewan, mau itu manusia atau makhluk-makhluk lainnya pasti mengalami kematian. Nah, seringkali kematian ini menjadi peristiwa yang menakutkan karena setiap orang yang ada di dunia ini merasa bahwa kematian itu adalah akhir dari segalanya atau menganggapnya seperti itu, padahal tidak demikian. Setelah kita menjalani kehidupan di muka bumi ini, tentu saja ketika kita berpulang akan ada perjalanan selanjutnya atau kehidupan selanjutnya yang akan kita lalui atau kita jalani. Lantas kenapa kalau demikian, kematian itu seolah-olah dianggap sesuatu hal yang mengerikan, ya. Lalu seringkali dianggap sebagai sesuatu yang menyedihkan. Kalau sedih, saya rasa itu satu kewajaran ya, apalagi yang misalkan yang berpulang itu, yang meninggal itu adalah orang-orang terdekat kita, keluarga kita, tentu saja itu menjadi satu kesedihan. Tetapi bukan berarti kita harus larut dalam kesedihan itu. Sedih boleh, tapi jangan terlalu juga ya. Jangan sampai melewati batas begitu, yang sewajarnya aja. Nah, dan biasanya kematian ini atau menuju kematian itu dibarengi dengan rasa sakit misalkan ya, satu penyakit atau satu penderitaan yang itu nantinya ujungnya pada kematian. Padahal sakit atau penderitaan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan kematian atau meninggal ya. Walau kadang-kadang memang waktunya seringkali berurutan atau berkaitan, sakit dulu lalu meninggal gitu. Nah, saya menganalogikannya seperti ini saja ya biar mudah. Anggaplah raga ini sebuah pakaian atau baju ya. Sama halnya kematian itu atau meninggal itu seperti kita melepas baju
atau melepas pakaian. Nah, proses kematian atau proses melepas pakaian, jika kita melakukannya dengan benar, penuh kesadaran, ya sadar kita itu akan melepaskan baju, melepaskan pakaian dengan step by step atau proses-proses yang benar. Misalkan kalau baju seperti ini dibuka kancingnya, begitu ya, lalu dikeluarkan seperti ini dari lengannya, lalu dibukakan ke belakang, itu tidak akan menjadi sesuatu hal yang menyakitkan. Tetapi kalau kita membuka baju dengan eh, cara yang salah, atau bahkan ketika kita membuka baju seolah-olah melawannya, justru kita tarik begitu ya, kita ikat, ya tentu saja itu akan menyakitkan. Jadi dalam proses kematian ini ringankan saja, artinya lepaskan dengan baik, dengan ikhlas, dengan penuh kesadaran. Dan jangan mengkhawatirkan perjalanan setelah kita berpulang atau setelah melepas baju ini. Ketika nanti ruh ini atau jiwa ini keluar dari kurungan, ya tubuh kita ini, raga kita, atau badan wadah kita ya, selanjutnya akan mengalami sebuah proses untuk menembus cahaya atau perjalanan cahaya lah katakan. Nah, tentu saja yang ingin saya tawarkan di sini adalah kematian atau proses kematian versi bangsa kita, versi leluhur kita, leluhur bangsa kita ya, bukan versi bangsa-bangsa yang lain. Jadi boleh diterima, boleh tidak, boleh percaya, boleh tidak, itu bukan urusan saya. Silakan, Anda semuanya memiliki hak untuk itu, mau percaya boleh, mau tidak juga tidak apa-apa. Dan saya tidak menuntut Anda untuk mempercayai apa yang saya ucapkan. Lalu ketika kita berpulang setelah proses berpisahnya raga dengan ruh kita, itu akan mengalami proses pertimbangan ya, atau timbangan, ditimbang bagaimana berat atau ringannya keresikan kita atau kebersihan jiwa kita itu. Tentu saja kebersihan, keresikan itu adalah hasil selama kita hidup, menjalani hidup di dunia ini. Hasil dari laku lampah kita, hasil dari ucapan kita, hasil dari niat kita, lalu hasil dari laku guna kita. Dan sekali lagi, saya tidak menuntut Anda untuk percaya. Silakan, ini hanya sebuah tawaran saja. Dalam sebuah naskah Sunda kuno yang dinamai naskah Sewaka Dharma, dalam satu bab katakanlah ya biar mudah, itu sudah dituliskan mengenai kematian. Dan saya harus baca ya, mohon maaf, takut salah juga. Dan ini merupakan terjemahan bebas sebetulnya. Di sana dikatakan bahwa kita harus menjaga kesadaran ketika tanda-tanda kematian itu sudah ada. Luar biasanya, di bangsa kita, biasanya kalau yang sudah sepuh-sepuh ya, sampai hari ini ada. Ketika mereka akan berpulang, mereka selalu menyadari tanda-tandanya. Mereka selalu tahu bahwa ini tanda-tanda kematian. Buktinya apa? Seringkali ada yang menitipkan pesan sebelum berpulang, disebutnya wasiat, begitu ya. Jadi artinya mereka sudah menyadari bahwa kematian itu sudah dekat dengan dirinya, bahwa proses berpulang itu sudah menuju kepada dirinya. Nah, tentu saja untuk sampai pada tingkatan itu bukan sesuatu yang mudah. Artinya kita perlu menjaga kesadaran kita untuk bisa tahu mengenai hal itu. Lalu dalam Sewaka Dharma disebutkan eh, ketika kita sudah berpulang, kita akan menuju kehidupan sejati yang abadi. Jadi kalau begitu kehidupan yang sejati itu bukan di sini ya. Bahkan beberapa kepercayaan pun itu menyebutkan bahwa kehidupan yang sejati adalah setelah di dunia ini. Jadi bukan di dunia ini. Lalu apa yang disebut dengan Bayu Sabda Hedap yang sudah saya bahas dalam video sebelumnya, yang belum nonton silahkan dicari, itu akan lepas dari badan wadah kita ini secara bertahap ya. Dan dikatakan juga terlihat jelas cahaya besar atau cahaya agung ya, dan suara bayu
yang memburu akan meninggalkan badan wadah kita atau raga kita ini. Lalu juga dikatakan jalan sudah diterangi, pintu sudah dibukakan lebar-lebar, maka jangan keluar dari pintu yang salah. Maka setelah itu kita akan mengalami sebuah perjalanan cahaya yang luar biasa sampai kita benar-benar kembali kepadanya, kembali kepada Sang Hyang, bermanunggal dengannya. Dan dikatakan bahwa jalan yang akan kita tempuh di sana adalah jalan yang sangat luar biasa indah. Jalan yang terang benderang, jalan yang diibaratkan berkerlap-kerlip seperti bintang, lalu juga bersinar seperti pelangi. Wah, luar biasa pokoknya. Jadi jalan yang sangat luar biasa terang, jalan yang sangat luar biasa indah. Maka jangan salah, ketika ada seseorang yang dekat dengan kita berpulang, jangan, maka saya katakan tadi, jangan dibuat sedih yang berlebihan. Bisa jadi orang yang berpulang itu justru bahagia karena akan mencapai kemerdekaan jiwa yang sesungguhnya. Akan kembali kepadanya dengan tanpa ada ikatan duniawinya lagi. Semuanya sudah selesai, sudah merdeka, sudah bebas. Makanya di masyarakat Jawa Barat atau masyarakat Sunda, ketika ada orang yang berpulang, itu selalu didoakan mugia kebat taya pangalang. Artinya ketika dia menyusuri jalan-jalan itu yang luar biasa itu tanpa ada halangan apapun. Kebat itu lancar begitu ya, tanpa ada halangan, harungan ataupun gangguan apapun. Nah, kembali lagi disebutkan pula di sana ketika sudah kita melalui perjalanan itu, kita disebutkan suci dari ikatan keduniawian. Artinya kita sudah bebas, sudah lepas memasuki nirvana, dan itulah yang disebut dengan mokta ya, atau yang biasa kita kenal dengan moksa. Lalu disebutkan pula dalam perjalanan itu kita menuju derajat yang lebih tinggi ya, dan kita akan bebas dari kelelahan, ketakutan, dan kesengsaraan di sana. Lalu juga disebutkan Sang Dorakala atau pintu waktu itu akan menunjukkan jalan menuju kahyangan. Dan semua jalan sudah disucikan, dan di sana ada satu seruan ya, atau peringatan, jangan kamu terlena dengan keindahan itu. Dan sadarlah selalu pada tujuan utamamu. Nah, untuk orang yang ditinggalkan ya, khususnya di bangsa Sunda, itu ada yang disebut dengan surasabasa. Surasabasa ini katakanlah sebuah pengantar ya, sebuah pengantar atau sering juga disebut pangjajab ka anu mulang. Dan surasabasa ini biasanya dilakukan pada peringatan sampai hari ke-7, lalu juga nanti pada matang puluh ya, atau hari ke-40 setelah kepulangan itu. Tentu saja surasabasa ini tidak lain sebuah pengantar lah ya, sebuah pengantar bagaimana itu sebagai bentuk kepedulian kita yang pernah hidup bersama-sama, lalu juga sebagai bentuk cinta kasih kita, dan selebihnya surasabasa ini juga merupakan peringatan untuk kita. Jadi bukan hanya untuk orang yang berpulang ya, untuk kita juga mengingatkan bahwa kita juga akan mengalami hal yang sama. Saya, Anda semuanya pasti akan berpulang. Surasabasa ini bentuknya sebuah bacaan ya atau kalimat, dan saya agak repot juga kalau harus bacakan di sini karena panjang juga ya. Tetapi kutipannya yang biasa yang biasa kita bacakan, nanti saya akan coba tampilkan ya. Dan tentu saja selain itu kita harus ingat bahwa mereka yang sudah berpulang atau moksa memasuki nirvana bukan berarti mereka sudah tidak ada. Mereka tetap ada. Karena kita perlu ingat ya bahwa energi itu sifatnya kekal, sifatnya abadi. Energi itu ada, energi itu bersama kita, dan sampai kapanpun energi akan tetap ada. Jadi pada intinya adalah kematian adalah sesuatu yang pasti, atau dalam bahasa Sunda adalah papasten, satu kepastian. Tentu saja setiap makhluk, bukan hanya manusia, akan mengalaminya. Dan persoalannya adalah apakah kita mampu menyiapkan diri untuk menuju kematian itu. Karena sejatinya tidak ada lagi yang kita tunggu selain kematian. Dan kita akan menyadari itu setelah nanti kita sudah mulai tua ya biasanya, dan kita sudah mulai berpikir
bosan dengan kehidupan ini. Apalagi yang harus kita lakukan, karena semuanya sudah banyak menjadi bagian dari pengalaman. Maka dari sana akan muncul kesadaran ataupun kerinduan. Justru kematian itu saya rasa harus menjadi kerinduan ya. Karena ketika kita berpulang bukan berarti kita akan menghadapi penderitaan, justru akan menghadapi sebuah kebebasan, sebuah kemerdekaan jiwa yang luar biasa. Dan kita akan suci dari ikatan keduniawian. Karena kalau di dunia kan banyak masalah ya, sedikit-sedikit masalah, kita harus cari solusinya, masalah lagi, cari solusi lagi, terus seperti itu. Gak akan bisa lepas dari rasa sakit, jengkel, lalu juga sayang, benci, suka, senang, gembira. Karena itu sudah menjadi hukum yang memang bagian dari kinerja alam. Tetapi ketika kita sudah berpulang, maka semua itu akan lepas dan kita akan merdeka, akan kembali menyatu dengan Sang Maha Pencipta atau Sang Hyang. Saya rasa itu yang bisa saya bagikan. Semoga tayangan ini menjadi tawaran untuk renungan kita bersama bahwa kehidupan kita ini sebenarnya hanya menunggu kematian. Maka persiapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya dan lakukan atau jalani proses kematian itu dengan keikhlasan, jangan dilawan. Ya, biar lancar perjalanannya dan kita kembali bersamanya dengan merdeka. Semoga Anda sehat selalu dan semoga berbahagia selalu dimanapun berada. Atur nuhun, sampurasun, rahayu bagja waluya, rahayu sagung dumadi, rahayu, rahayu, rahayu.